Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudari-saudariku kaum muslimin dan muslimat, khususnya para remaja atau para istri, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kembali bacaan kita terhadap kitab karya Syekh Amr Abdul Mun'im Salim, Ayyatuhal muslimah hakadha yuridukillahu wa rasuluhu an takuni. Pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan dua poin atau dua sifat istri yang salihah. Yang pertama adalah menaati suaminya, dan yang kedua berterima kasih kepada suaminya. Ada baiknya kita singgung sebentar. Disebutkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang wanita terbaik, artinya seorang istri yang baik, paling baik bahkan. Lalu beliau menjawab, allati tuti'u idza amar, seorang istri yang paling baik adalah istri yang menaati suami bila ia diperintah, wa tasurru idza nazar, menyenangkan pandangan suaminya bila ia melihatnya, wa tahfazuhu fi nafsiha wa malih, dan yang ketiga seorang istri yang bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Ini beberapa sifat yang harus dimiliki bila seseorang ingin menjadi wanita terbaik. Tidak mudah memang, kelihatannya sepele, tetapi mesti prakteknya tidak mudah. Mengapa? Karena gelar terbaik mesti harus dilalui dengan sebuah perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran. Tanpa itu semua, saya kira tidak akan bisa dicapai. Namun demikian, siapa saja yang bersungguh-sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan memberikan jalan keluarnya dan kemudahan baginya. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang istri menjadi orang yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada sang suami. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasa'i, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni an. Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada suaminya, padahal sesungguhnya ia masih membutuhkan sang suami. Setiap hari diberi nafkah, setiap saat dilindungi, dijaga, diberi kasih sayang, cinta, perhatian, bahkan dengan suaminya lah ia mendapatkan anak keturunan. Dia butuh semuanya, tetapi ternyata dia tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih kepada sang suami. Allah akan memberikan siksaannya, yaitu tidak akan melihat wanita model seperti ini. Bahkan disebutkan juga dalam sebuah hadis, seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, pasti aku perintah seorang istri supaya bersujud kepada sang suami. Mengapa? Karena besarnya hak suami atas dirinya. Bahkan seandainya seorang istri ini sudah berusaha semaksimal mungkin menunaikan kewajiban dirinya terhadap suaminya, maka belum bisa dikatakan betul-betul menunaikan kewajiban itu. Bahkan seandainya dia harus menjilati, maaf saja, nanah yang ada di sekujur tubuhnya, maka belum dianggap bisa menunaikan kewajiban dia terhadap suaminya, disebabkan oleh besarnya hak suami itu atas dirinya. Karena itu, wahai para remaja muslimah, khususnya para istri, para ibu, hendaknya menyadari kembali tugas berat dan kewajiban yang tentu saja mulia sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, untuk menjadi wanita terbaik. Kemudian poin ketiga, atau salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita bila hendak menjadi atau bila ingin menjadi wanita terbaik, hafizatun lahu fi malihi wa irdih. Hendaknya dia menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, dan juga menjaga harta suaminya dengan baik.
Wa qad qala Allah Ta'ala fi sifatin nisa'i salihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan sifat-sifat wanita-wanita muslimat, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, di antaranya wanita-wanita yang menjaga diri dan harta suaminya, menjaga kehormatan dirinya ketika ditinggal suaminya. Artinya hafizatun li ghaibi azwajihinna. Ketika suaminya tidak ada, dia menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga harta suaminya dari segala hal yang bisa mengurangi kehormatan atau mengurangi harta itu. Fala yakhunna azwajahunna fi malin wala fi 'irdin. Tidak mengkhianati suaminya, baik mengkhianati dalam urusan harta maupun kehormatannya. Wala yudkhilna buyuta azwajihinna man la yardaw dukhulahum. Tidak boleh atau tidak mempersilahkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya bila memang suaminya tidak ridha orang-orang tersebut memasukinya. Fahunna hafizatun lahum fi kulli ma ghaba anhum min syu'unihin. Artinya, dia betul-betul menjaga semua hal yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan harta suaminya dan kehormatan suaminya ketika ditinggalkan dari segala sisi. Wa hadha yadullu alaihi qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ditunjukkan oleh hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bab yang sebelumnya pernah kita baca, wa tahfaduhu fi nafsiha wa mali. Dia menjaga dirinya, artinya menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga kehormatan suaminya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idzni wa la ta'dhanu fi baitihi illa bi idzni. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak boleh bagi seseorang atau dalam hal ini seorang istri berpuasa. Tidak boleh seorang istri itu berpuasa, artinya puasa sunnah ya, puasa yang bukan wajib. Wa zawjuha shahidun, ketika suaminya ada bersamanya, yakni suaminya tidak pergi, suaminya ada bersamanya, maka dia tidak boleh melaksanakan puasa sunnah illa biizni, kecuali sudah mendapat izin dari sang suami. Mengapa? Karena ini amalan sunnah. Sementara menaati suami, menunaikan hak suami, hukumnya wajib. Nanti kalau dia melaksanakan puasa sunnah sehingga mengabaikan atau menelantarkan hak-hak suami yang wajib tadi, maka kecuali dia mendapatkan izin dari suaminya, maka dia berarti tidak melaksanakan kewajiban kepada suaminya dengan baik. Dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, dan ini tidak benar. Wala ta'zanu fi baitihi illa bi'idznih. Tidak boleh pula memasukkan siapa saja ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Artinya, kalau menerima tamu atau siapa saja, baik itu keluarga sendiri, kerabat sendiri, aman. Kalau suaminya tidak mengizinkan, dalam hal ini seorang istri tidak boleh menerima tamu di rumah suaminya. Lantas bagaimana ketika sang suami sedang bepergian? Bagaimana cara meminta izin atau mengetahui bahwa suami saya ini mengizinkan atau tidak? Bisa jadi sebelum berangkat sang suami sudah memberikan pesan, ya, kalau nanti ada si A, si B, si fulan, fulanah kesini, jangan diberi izin untuk masuk karena saya tidak suka misalnya. Atau dalam era saat ini saya kira sudah tidak ada kesulitan, suami istri sudah mempunyai handphone, ya, mungkin tinggalin misalnya ketika suami sedang tidak di rumah, ada tamu, keluarganya misalnya, atau temannya, atau siapa saja, kemudian minta izin, bolehkah si fulan atau fulana, si A, si B ini, saya persilahkan masuk ke rumah, saya temui dan seterusnya. Maka kalau sang suami mengizinkan barulah ia boleh memasukkan sang tamu ke rumahnya. Kalau tidak, maka dalam hal ini dia lebih menaati suaminya daripada sekedar untuk menghormati keluarganya atau orang lain yang hendak bertamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang istri berpuasa ketika suaminya ada bersamanya kecuali mendapat izinnya. Kita ulang lagi, mengapa? Karena untuk menjaga hak sang suami yang diantaranya adalah hak untuk bersenang-senang terhadapnya atau dengannya. Kalau dia berpuasa tentu dilarang melakukan jima. Oleh karena itu kalau dia berpuasa sementara sang suami hendak melakukan jima,
kok tidak bisa? Ya, ini berarti ya, tidak menunaikan hak suami dengan baik. Oleh karena itu harus mendapat izin darinya. Wa shaumun nafli yufawitu alaihi hadzal haq. Kalau dia seorang istri tadi berpuasa sunnah, berarti dia mengurangi hak sang suami untuk bisa bersenang-senang dengannya. Rasulullah SAW juga tadi tidak membolehkan seorang wanita atau seorang istri memasukkan orang lain ke dalam rumahnya, rumah sang suami, kecuali dengan izinnya. Atau orang yang tidak ia sukai dia masuk ke rumahnya. Ini semuanya dalam rangka ya, penjagaan seorang istri terhadap hak sang suami dengan sempurna. Jadi sekali lagi, sifat yang ketiga yang harus dimiliki seorang wanita yang ingin menjadi wanita terbaik, wanita yang salihat, yang menjadi wanita unggulan, wanita teladan, yaitu menjaga kehormatan suaminya, menjaga perasaan suaminya, menjaga kewibawaan suaminya, dan juga menjaga harta sang suaminya. Kemudian sifat yang lain yang harus dimiliki oleh seorang wanita bila ingin menjadi wanita terbaik, tarkul isaati ilaih, tidak menyakiti hati sang suami. Mengapa? Li'annahu minha bimahalli sayyidi minal amati. Karena sang suami itu ibaratnya atau kedudukannya sebagaimana kedudukan seorang sayyid, seorang tuan atas budak perempuannya. Seakan-akan suami adalah tuannya, sedang seorang istri seakan-akan adalah budak perempuannya. Karena itu wala yajuzu lil amati an tusi'a ila sayyidiha. Tentu seorang budak wanita tidak boleh menyakiti sang tuannya. Dalam hal ini sebagai permisalan, seorang istri tentu tidak boleh menyakiti hati sang suami. Li'azami ma lahu minal haqqi 'alaiha, disebabkan oleh besarnya hak sang suami atas dirinya, sebagaimana besarnya hak seorang tuan atas budaknya. Ini perlu diperhatikan, karena sebagian masih ada juga seorang istri yang berani kepada suaminya, seorang istri yang tidak hormat kepada suaminya, ketika diperintah membantah, ketika dinasihati malah ganti menasihati, dan seterusnya, tidak pernah mendengar saran-saran nasihat dari sang suami, tidak menunaikan hak-haknya, dan seterusnya, tidak menyayangi anak-anaknya, bersikap keras dan kasar kepada anak-anaknya. Ini tentu saja hal-hal yang menyebabkan sang suami menjadi sakit hati. Padahal waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'aini la tu'dhihi qatalakillahu fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Bila seorang wanita menyakiti hati sang suaminya di dunia ini, pasti calon istri suami tadi dari kalangan al-hurul 'ain, wanita-wanita surga, akan berkata, la tu'dhi, ya, jangan sekali-kali menyakiti dia. Ini para wanita ahli surga, ini para wanita surga yang calon, ya, sebagai calon istri-istri sang suami yang ketika dunia ini masih dimiliki oleh wanita lain. La tu'dhi, jangan sakiti dia, jangan sakiti calon suamiku. Qatalakillah, ya, semoga Allah memusuhimu. Fa innama huwa 'indaki dakhilun, ketahuilah dia itu, yakni suamimu saat ini, itu hanya menjadi suamimu sementara saja ketika di dunia. Yushiku an yufariqaki ilaina, sebentar lagi dia akan meninggalkan dirimu dan menuju kepada kami. Artinya para calon istrinya yang berada di surga. Hati-hati, senantiasa mendapatkan doa jelek, ia mendapatkan laknat dari calon-calon istri sang suaminya itu, bila dia mencoba berani menyakiti hati sang suami. Dan bentuk menyakiti ini dengan berbagai macam. Bisa dengan ucapannya, bisa dengan isyarat mata, isyarat tangan, bibir, alis, dan seterusnya, atau dengan gerakan bahu, ya, atau dengan perilaku, ya, mungkin dia tidak beradab, ya, berjalan, berdiri, padahal sang suaminya duduk atau berbaring, dia santai saja melangkainya, dan seterusnya, menyakiti. Atau dengan perbuatannya tidak taat, ya, keras, kasar pada dirinya, tidak mau melaksanakan kewajibannya, menjadi istri yang pemalas,
istri yang kemproh, apa artinya tidak mau berdandan, istri yang tidak sayang pada anak-anaknya, tentu saja ini menyakiti hati sang suami. Ya, hati-hati bagi para wanita, bagi para istri yang mencoba ya, atau berani menyakiti hati sang suami. Maka calon istrinya nanti di akhirat, calon istrinya yang di surga akan senantiasa mendoakan jelek bagi anti. Tapi seandainya ya, para istri ini bersikap baik, menjadi istri yang teladan, taat pada suaminya, banyak-banyak bersyukur, menjaga daya kewibawaannya, bahkan menyenangkan tadi ya, tasurru idza nadhara, menyenangkan bila melihatnya, jangan sampai malah membuat hatinya sebel, hati sang suami sebel, muak, yang malas melihatnya. Karena apa? Karena tingkahnya yang jelek, akhlaknya yang buruk, ya, adabnya yang rendah. Nah, ini seringkali terjadi ya di antara kita, hal-hal yang menyakiti sang suami. Ini perlu diperhatikan ya, karena suami tadi ibaratnya seorang pemimpin, seorang tuan yang mestinya diperhatikan hak-haknya. Jangan malah sakiti hatinya. Karena perbuatan seperti itu justru akan membawa kesengsaraan bagi sang istri tadi dengan mendapatkan doa jelek dan laknat dari para calon istri sang suami di surga kelak. Kemudian sifat seorang istri yang salihat, seorang wanita terbaik adalah hassuhu ala ta'at, memberikan nasihat, memberikan anjuran dan dorongan kepada sang suami, ajakan kepada sang suami untuk melaksanakan ibadah, menaati Allah dan Rasulnya. Karena bagaimanapun juga tidak setiap suami itu mesti lebih hebat daripada istrinya. Kadang-kadang suami mungkin lebih kaya tapi ibadahnya mungkin kurang, suami mungkin begini dan begitu, mempunyai kelebihan ini dan itu, tapi mungkin dari satu sisi dia mempunyai kekurangan. Nah, dalam hal ini salah satu tugas dan fungsi seorang istri yang baik senantiasa mengajak suaminya untuk menjadi hamba-hamba yang baik. Jangan kemudian malah merendahkan sang suami, malah menghina sang suami, tetapi hendaknya bersama-sama saling mengajak untuk menjadi insan hamba-hamba Allah yang terbaik. Bagaimana seorang istri membuat suaminya menjadi hamba Allah yang terbaik, begitupun sebaliknya seorang suami berusaha mengajak sang istri menjadi wanita terbaik. Baik anjuran tadi untuk beribadah kepada Allah, baik beribadah dari hartanya, al-ibadat al-maliyah, seperti sedekah, berinfak, memberikan makanan bagi orang fakir, miskin, tamu, atau siapa saja yang membutuhkan, ibnu sabil misalnya. Jadi kalau melihat suaminya memang mempunyai kelebihan, suaminya termasuk orang yang cukup atau bahkan lebih dari sisi hartanya, harta bendanya, jangan justru menjadi istri yang bakhil, istri yang kikir, membuat suaminya justru ikut kikir dan tidak beribadah. Tapi hendaknya menghasung atau mendorong sang suami untuk menjadi laki-laki atau suami atau orang yang dermawan. Banyak bersedekah, banyak berinfak di jalan Allah, memberi makan, beasiswa, membantu ini dan itu dan seterusnya. Atau ibadat-ibadat yang sifatnya badaniyah. Kalau suaminya miskin, tidak punya kelebihan harta, bahkan untuk makan saja kadang-kadang kurang, ya, hendaknya diperhatikan. Jangan kemudian berputus asa. Artinya, cari ya, bidang-bidang yang lainnya, bentuk-bentuk ibadah yang lainnya yang tidak perlu modal harta. Contohnya, mengerjakan sholat malam, sholat sunnah, puasa, banyak sekali bentuk puasa sunnah. Ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi, jangan sampai kemudian merasa miskin, tidak bisa beribadah dengan hartanya, kemudian tidak menganjurkan sang suami untuk beribadah. Atau membaca Al-Quran, berzikir, menghadiri majelis ilmu dan seterusnya. Ini penting, tentang amalan-amalan yang sifatnya badaniyah. Atau kalau dia tadi punya kelebihan harta, bisa jadi menganjurkan sang suami untuk mengerjakan umroh kalau sudah berhaji, ya. Kalau belum haji, ya segera mengerjakan ibadah haji. Atau ibadah-ibadah yang lainnya, misalnya silaturahim, menyambung hubungan keluarga. Kadang-kadang kita juga terjadi sedikit kerenggangan di antara kerabat, di antara keluarga kita. Seorang istri yang baik jangan justru mengompori agar semakin renggang, semakin jauh. Tapi hendaknya mengingatkan sang suami supaya menjalin hubungan kepada kerabatnya dengan baik, dengan keluarganya, khususnya kedua orang tuanya. Ini penting sekali. Begitu pula mengunjungi teman-temannya. Artinya, jangan sampai
ketika sang suami hendak berkunjung pada temannya, istri malah melarang dan seterusnya. Hendaknya justru diasung, hendaknya didorong. Siapa tahu di antara temannya butuh bantuan. Bantuan mungkin harta, perhatian, nasihat, atau tenaga. Dengan mengunjungi saudara-saudara kita kaum muslimin, bisa jadi nanti akan muncul ibadah-ibadah yang lain yang sebelumnya belum diketahui atau belum diduga. Karena ketika seorang ikhwan mungkin tidak pernah muncul, bisa jadi dia karena ada urusan penting, atau sakit, atau tidak punya harta. Begitu kita kunjungi, oh ternyata bisa kita bantu. Nah seringkali demikian. Jangan sampai justru malah kita yang bersuudzon pada saudara-saudara kita. Kita coba untuk proaktif, untuk aktif mengunjungi. Jangan kemudian menunggu dikunjungi. Ini yang perlu diperhatikan. Atau pula mengunjungi orang-orang yang sakit. Banyak sekali faedahnya. Salah satu hadis yang menganjurkan seorang istri untuk mengajak, mendorong suaminya berbuat ibadah. Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa ayqadat zawjaha fasalla fa in aba nadahat fi wajhiha aw fi wajhihi al-ma'a. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang wanita yang mengerjakan salat malam, artinya salat sunnah. Bangun kemudian mengerjakan salat malam, kemudian tidak hanya salat sendiri, setelah itu dia membangunkan suaminya sehingga suaminya pun ikut sholat. Bahkan seandainya suaminya enggan untuk bangun, dia memercikkan air ke wajah atau di wajah sang suami. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar sang suami juga ikut bangun dan mengerjakan sholat malam. Ini ya, merupakan anjuran seorang istri yang baik untuk mengajak sang suaminya mengerjakan sholat sunnah. Dan seperti ini tentu saja ketika seseorang mengerjakan satu amalan ibadah, kemudian mengajak orang lain, kemudian orang lain bisa atau mampu melaksanakan ibadah itu, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Subhanallah. Jadi luar biasa sekali. Islam ini menganjurkan umatnya supaya banyak beribadah. Bahkan hanya dengan mengajak saja kita bisa mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Disebutkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inna li fulanin nakhlatan." Wahai Rasulullah, seseorang mempunyai pohon kurma. Sedangkan saya ingin membangun tembok pagar saya mengenai pohon itu. Fa'murhu an yu'tiyani hatta uqima biha haiti. Afan, ini artinya bukan begitu ya. Kata orang tadi, wahai Rasulullah, si fulan itu mempunyai sebuah pohon kurma. Sedangkan saya ingin membangun atau membuat tembok atau dinding rumah saya dengan pohon kurma itu. Saya ingin menggunakan pohon kurma itu sebagai dinding rumah saya. Fa'murhu an yu'tiyani, maka saya mohon pada engkau wahai Rasulullah agar menyuruh orang tadi yang punya pohon kurma untuk memberikan pohon kurma itu kepadaku. Hatta uqima biha haiti, untuk saya jadikan sebagai tiang atau sebagai penopang tembok rumah saya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun meminta atau memerintah kepada orang yang punya pohon kurma tadi, a'tiha iyyahu binakhlatin fil jannah. Berilah atau berikan pohon kurma milikmu itu kepada orang tadi yang hendak membangun temboknya dengan ganti sebuah pohon kurma di surga. Artinya Allah akan menggantinya dengan sebuah pohon kurma di surga. Kemudian fa'aba, ternyata orang tadi tidak mau. Sudah diberi janji oleh Rasulullah untuk memberikan pohon kurmanya kepada orang yang membutuhkan tadi, saudara yang membutuhkan, tapi dia tidak mau. Fa'ata Abu Dahdah faqala, kemudian datanglah Abu Dahdah. Faqala, kemudian dia berkata, bi'ni nakhlataka bihaiti. Juallah kurma atau pohon kurmamu itu dengan dinding saya. Fa'ala, kemudian dia melaksanakan. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendatangi Nabi. Faqala, ya Rasulullah, inni qad ibta'tu an-nakhlata bihaiti. Sesungguhnya saya sudah membeli pohon kurma itu tadi dengan pagar atau tembok saya. Faqala faj'alha lahu, kemudian mohon pohon kurma yang sudah saya beli tadi itu berikan kepada orang tadi. Faqad a'taitukaha, karena saya sudah membeli pohon kurma itu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan tadi.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min 'adqin raha li Abi Dahdah fil jannah." Beliau mengucapkannya berkali-kali. Artinya, sungguh Abu Dahdah mendapatkan banyak pohon kurma yang berbuah di surga. Dengan usahanya tadi, memberikan orang lain atau memberi orang lain kebutuhan orang lain, maka dia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di surga hanya dengan membeli satu pohon kurma kemudian diberikan kepada orang lain, saudaranya yang membutuhkan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan banyak pohon kurma di surga, pohon kurma yang banyak buahnya. Kemudian qala fa'ata imratahu. Kemudian Abu Dahdah pulang menemui istrinya. Faqala ya Ummad Dahdah, wahai Ummu Dahdah, ukhruji minal haid. Ya, keluarlah. Fa inni qad bi'tuhu bi nakhlatin fil jannah. Ya, karena saya sudah menjualnya, ya, menjual tembok atau pagar ini dengan pohon kurma di surga. Faqalat, istrinya menjawab, rabihal bai'u aw kalimatan tushbihuha. Ya, sungguh beruntung, ya, jual beli kamu. Di sini penulis hendak menjelaskan betapa seorang istri hendaknya mendukung, ya, ibadah yang dilakukan oleh sang suami. Jangan sebaliknya. Perhatikan di sini, seorang istri tentu saja ketika sang suami memberikan sesuatu kepada orang lain, kadang-kadang tentu saja dia akan berkurang haknya, artinya hak hartanya, karena harta suami berkurang. Tetapi seorang istri yang salihah justru dia mendukung karena, ya, harta suami tadi dibelanjakan dalam, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara yang benar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang istri betul-betul mendukung sang suami supaya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru menghalang-halanginya, merasa nanti dirinya akan kekurangan dan seterusnya dan seterusnya. Fanzuri ayyatuhal muslimatul fadilah. Karena itu, lihatlah wahai wanita yang mulia. Contoh tadi, ya. Contoh wanita yang betul-betul memahami fungsinya bersama sang suami, yaitu memberikan dukungan yang kuat terhadap ibadah yang dilakukan oleh sang suami. Kemudian perhatikan teladan yang baik tadi dari seorang istri yang mengajak suaminya beribadah malam hari atau mendukung sang suami ketika membelanjakan hartanya untuk berinfak dan bersedekah. Coba bandingkan, coba perhatikan dengan keadaan wanita saat ini atau kebanyakan wanita pada hari ini ketika suaminya berusaha untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, bisa jadi dia malah tidak peduli, atau bahkan, ya, sebagian di antara wanita tadi justru mengeluh, justru mengingkari perbuatan suaminya yang baik. Ketika suaminya bersedekah, kemudian dia bercerita atau dia tahu, malah kemudian memaki sang suaminya, mengatakan bahwa dirinya tidak perhatian pada dirinya, suami tidak perhatian pada dirinya, ya, lebih mementingkan orang lain daripada istrinya, misalnya ini dan itu. Ini sering atau kadang-kadang kita dengar ucapan-ucapan istri yang tidak rela bila sang suami beribadah baik dengan harta, tenaga, pikiran maupun badannya, sehingga dia merasa sang suami lebih memperhatikan orang lain. Ini merupakan bentuk kebodohan dan kejumutan sang istri akan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan kebaikan yang mestinya bisa ia ambil juga, bisa manfaatnya bagi dirinya kalau dia ridho atas ibadah amalan yang dilakukan oleh sang suami. Kemudian di sini ada satu kisah yang bisa dijadikan bandingan dengan para wanita saat ini atau sebagian wanita saat ini, yaitu seorang wanita sahabiyat yang ketika menikah meminta mahar keislaman calon sang suami. Mari kita lihat, ya, bagaimana sang istri ini betul-betul rela, betul-betul ridha dan ikhlas menerima keislaman sang suami sebagai maharnya. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita yang betul-betul hebat, termasuk wanita-wanita terbaik yang mempunyai agama yang kuat dan betul-betul menginginkan kebaikan bagi orang lain. Di antaranya adalah kebaikan bagi sang suami. Beliau adalah sahabiat yang sudah terkenal, Ummu Sulaim Al-Ansariyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Bagaimana kisah beliau? Mari kita dengar penuturan dari Anas bin Malik, yaitu anak beliau sendiri, yang mengisahkan Ummu Sulaim istrinya, ibunya, khataba Abu Talha Umma Sulaim. Suatu saat Abu Talha itu
meminang atau melamar Ummu Sulaim. Faqalat, kemudian ia berkata, "Ma misluka yuraddu." Wahai Abu Talhah, jujur saja, orang seperti kamu ini sebenarnya tidak layak ditolak. Artinya betul-betul Abu Talhah ini mempunyai kriteria-kriteria seorang laki-laki yang hebat. Semuanya punya. Walakin la yahillu li an atazawwajaka ana muslimatun wa anta kafirun. Hanya saja saat itu Abu Talhah masih kafir. Ketika melamar Ummu Sulaim, Abu Talhah masih kafir, masih belum berislam. Meskipun secara kriteria ini Abu Talhah ini luar biasa, ganteng, gagah, berani, kaya, cukup, macam-macam, pandai, cerdas, misalnya begitu. Semuanya dipunyai kriteria laki-laki hebat itu dipunyai oleh Abu Talhah kecuali satu, yaitu beliau masih kafir. Walakin la yahillu li an atazawwajaka. Tapi saya tidak halal, tidak boleh menikah dengan kamu. Mengapa? Saya seorang muslimah, sementara kamu seorang yang kafir. Subhanallah. Pendirian yang begitu kuat, begitu kokoh dan tegar. Meskipun luar biasa ini, dia mengakui dengan jujur, ini laki-laki ini memang hebat. Tetapi maaf saja, meskipun sehebat apapun dia, kalau dia seorang kafir, dia seorang non-muslim, maka maaf. Subhanallah. Dia mementingkan, lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya dan agamanya daripada sekedar kepentingan duniawi. Tetapi fa'in tuslim fadaka mahri. Subhanallah. Seandainya kamu mau masuk Islam, maka itulah maharku. Wala as'aluka ghairahu, dan saya tidak akan minta mahar kepadamu selain keislaman dirimu. Fa'aslama fatazawwajaha. Kemudian Abu Talhah pun menerima syarat dari Ummu Sulaim supaya masuk ke dalam agama Islam. Kemudian itulah keislaman dirinya itu menjadi mahar yang justru itu mahar paling mahal mungkin yang pernah ada. Adakah sesuatu yang lebih mahal daripada keislaman seseorang? Mungkin. Keimanan, keislaman tidak mungkin akan bisa dibeli oleh dunia dan seisinya. Subhanallah. Dan ini mahar, tentu saja mahar paling mahal ya, yang pernah dilakukan atau diminta oleh seorang wanita. Qala Sabitun Al-Bunani wa huwa rawi hadzal khabar. Sabit Al-Bunani, salah seorang rawi hadis ini, dia menyatakan dari Anas, "Fama sami'na bi mahrin qattu kana akrama min mahri Ummi Sulaimin, yakni al-Islam." Kata beliau, kami belum pernah mendengar ada mahar yang diberikan oleh seseorang yang lebih mahal, lebih mulia, lebih berharga daripada mahar Ummu Sulaim, yaitu keislaman sang calon suami. Subhanallah. Ini juga artinya ketika para remaja muslimat atau para wanita muslimat yang sudah siap memasuki jenjang perkawinan, hendaknya ya saya anjurkan juga untuk mencari mahar yang paling mahal kalau bisa, yaitu mahar keislaman sang suami. Tentu saja keislaman yang betul-betul tulus, ikhlas. Jangan sampai nanti ditipu oleh sebagian orang yang saat ini hati-hati bergentayangan, pura-pura masuk Islam, ya, kemudian setelah menikah dengan kaum muslimat, orang baik-baik, kemudian ternyata dia adalah laki-laki bejat yang hendak mengkafirkan, memurtadkan kaum muslimin dengan cara pernikahan. Tetapi bila seorang wanita dari laki-laki tadi betul-betul tulus, ikhlas, betul-betul masuk ke dalam Islam karena Allah, untuk menjadi memperbaiki dirinya, maka sungguh itu merupakan mahar termahal di dunia. Di samping mendapatkan suami yang baik, sebuah ibadah, ya, mungkin dengan permintaan mahar anti, ya, dengan keislaman dirinya, itu artinya kalian atau anti membawa dia, mengajak dia kepada agama Islam, maka sungguh kata Rasulullah, la an yahdiyallahu rajulan wahidan bika, kata Rasulullah kepada Ali, sungguh Allah memberi hidayah kepada seorang dengan sebab usahamu, itu lebih khairun min humrin ni'am atau min khumrin na'am, itu lebih baik bagi kamu daripada kemewahan dunia yang digambarkan dengan unta-unta merah yang banyak. Jadi luar biasa. Jadikanlah segala hal sebagai ladang ibadah, termasuk diantaranya pernikahan. Semakin banyak sisi-sisi bentuk ibadahnya, maka semakin besar pula pahalanya. Di antaranya adalah dengan mengajak sang suami menjadi baik. Kalaupun dia sudah sebagai seorang muslim, diajaklah dia menjadi muslim yang baik, berakidah yang benar, ibadah yang lurus, akhlaknya yang baik, dan seterusnya. Ya, jadi ajaklah, jadikanlah wahai ukhti muslimat, wahai saudari-saudariku kaum muslimat, baik yang masih remaja maupun yang sudah menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang istri, atau mungkin saat ini diuji oleh Allah menjadi janda, siapa tahu lagi, ya.
mendapat sang suami, usahakan kedudukan kalian sebagai seorang istri, ya, jadikanlah itu sebagai ladang ibadah. Mengajak sang suami beribadah bersama-sama lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, ya, dalam segala hal, akidahnya, ilmunya, mengingatkan sang suami untuk belajar, mengajak menghadiri majelis ilmu, atau membaca buku, atau mendengarkan kaset, radio, dan seterusnya, ya, kajian-kajian ilmiah, menganjurkan supaya bersedekah kepada orang yang membutuhkan, jangan sebaliknya, mengajak untuk silaturahim, berbakti kepada orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali amalan-amalan ibadah yang seringkali muncul dari anjuran, dorongan, dan peringatan dari seorang istri. Inilah fungsi seorang istri yang salihah. Jadi saya kira demikian beberapa kriteria atau karakteristik sifat seorang wanita yang muslimah. Di antara yang kita sebutkan di sini adalah suka menganjurkan sang suami untuk beribadah kepada Allah dalam segala bentuk ibadahnya, baik dengan harta maupun ilmu maupun tenaga, pikiran, dan semuanya. Kemudian tadi juga ada tidak menyakiti sang suami, artinya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keridhaan seorang istri. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, setiap wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, maka dia dijamin masuk surga. Jangan sekali-kali, hendaknya kalau hadis ini diletakkan di depan matanya, senantiasa dibaca setiap hari, ditempel di dindingnya atau ditulis di bukunya. Ini sudah cukup sebagai peringatan bagi seorang wanita untuk tidak menyakiti hati sang suami. Tapi sungguh betapa banyak masih banyak para istri yang suka menyakiti hati suaminya, padahal suaminya sudah berusaha memberikan hak-hak dirinya. Sungguh ini termasuk wanita-wanita yang kufur nikmat, dan termasuk wanita-wanita yang diancam, ya, memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian juga wanita yang menjaga dirinya, kehormatan suaminya, dan juga hak suaminya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai peringatan kepada kita, sang suami juga secara umum, dan khususnya bagi para istri dan calon istri-istri. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikatkan para istri yang masih lupa, yang lalai atau belum tahu, menjadi istri-istri yang salihah, wanita-wanita terbaik yang bisa menyenangkan sang suami, tentu saja membawa kebaikan bagi dirinya, bagi suaminya, dan kebaikan bagi anak, cucu, dan saudara-saudaranya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah solusi untuk memilih wanita soleha di antara wanita-wanita soleha yang ada, selain kita iringi dengan sholat istikharah? Dan ternyata sulit juga untuk memilih wanita soleha tersebut, Ustaz. Bagaimanakah solusinya, Ustaz? Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi ada beberapa, kalau sudah mendapatkan mungkin info tentang beberapa wanita yang dianggap salihat, tentu saja kemudian pilih saja kira-kira mana yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Seorang ikhwan, saya ingin istri yang demikian-demikian. Secara umum jelas, dia mestinya seorang wanita yang baik, beriman, berakidah benar, berakhlak mulia, ibadahnya baik, dan semuanya begitu. Mungkin ada kriteria-kriteria yang sifatnya khusus. Artinya begini, saya tidak suka wanita, dia salihah semuanya misalnya. Ada beberapa wanita yang salihah, semuanya baik semuanya. Tapi kan tidak semuanya cocok kadang-kadang. Belum tentu wanita yang baik, kemudian ini cocok dengan kita. Artinya saya ingin wanita yang cerdas. Ya, ada yang saya ingin yang rambutnya misalnya panjang misalnya. Atau saya ingin yang orangnya gemuk. Atau yang satu ingin yang kurus. Mungkin dia salihat, dia kaya, dia cerdas, tapi dia misalnya orangnya krempeng. Wah, nggak cocok. Ya sudah, cari yang gemukan begitu. Jadi artinya kita kan ada bisa bertanya kepada temannya, bisa bertanya kepada keluarganya. Ini orangnya kayak apa gitu ya. Artinya fisiknya bagaimana, ya, dan seterusnya. Kemudian setelah mantap tentu saja, kemudian istikharah, kemudian lanjutkan, lebih cepat lebih baik, kan begitu. Ya, jadi jangan, karena ada model seorang ikhwan yang sekedar coba-coba, artinya kurang sedikit kemudian tidak mau, kurang sedikit tidak mau, begitu artinya akhirnya kemana-mana jadi tukang nazar saja, atau tukang inang, ya, tukang melamar saja, tapi tidak pernah menikah. Karena apa?
Ini perlu diperhatikan tadi. Di samping ada kriteria secara umum, mungkin ada kriteria khusus, dan perlu dipahami bahwa setiap orang mesti punya kekurangan. Itu yang harus disadari semua. Setiap orang punya kekurangan. Selama kekurangan itu tidak prinsip, maka juga lihatlah diri Anda. Saya yakin Anda ini berlepotan dengan kekurangan, seringkali lupa diri. Pengen cari wanita yang sempurna, sementara kita ini ya, sangat jauh dari kesempurnaan. Itu juga tidak tepat. Ya, tentu saja diimbangi dengan kesalehan dan kebaikan diri kita. Di samping kita mohon pada Allah, ya, dan kemantapan. Jangan sekedar mencari yang sempurna, tapi tidak menyadari kekurangan diri sendiri, dan juga menyadari bahwa setiap orang punya kekurangan. Jadi saya kira sudah pas, ya, cari berusaha yang syar'i, kemudian beristikharah, kemudian lanjutkan, ya, lebih cepat lebih baik. Saya kira begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengetahui bahwa seorang ikhwan itu mempunyai akhlak dan agama yang baik? Karena kebanyakan akhwat terkadang kecewa melihat hanya sepintas saja, tapi setelah biduk rumah tangga berjalan tidak seperti yang diharapkan. Mohon nasihat dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Yang jelas dilihat dari diantaranya tentu saja orang lain. Jadi melihat jangan sepintas, apalagi cuma sepintas. Maka salah satu cara mencari itu dengan meminta bantuan orang yang bisa dipercaya. Jadi orang yang dipercaya ini betul-betul menjamin, memberikan jaminan bahwa si A begini begitu. Jangan hanya katanya, atau bahkan dia sesungguhnya orang ini nggak tahu, cuma dikasih tahu juga. Nih, jangan sampai. Jadi betul-betul percayakan urusan mencari jodoh ini kepada orang yang Anda percaya. Ya, dan orang ini betul-betul tahu. Misalnya, oh ini ada seorang ikhwan baik begini-begini. Betulkah dia kenal betul? Maka disebutkan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu menurut agama teman dekatnya. Nah, dalam hal ini carilah info dari teman dekatnya. Itu yang paling tahu. Ya, bahkan kadang-kadang orang tuanya pun belum tahu persis. Mengapa? Karena anaknya mungkin lama tidak tinggal bersamanya. Maka teman dekat ini yang paling tahu persis. Apalagi kalau dia teman satu kos, misalnya gitu, dia tahu persis. Ya, teman satu kuliahan atau teman satu pesantren atau apa, biasanya tahu persis. Apalagi mungkin satu asrama, tahu persis. Bagaimana sih akhlak si A, si B, bagaimana ibadahnya, bagaimana tingkat keilmuannya, ya, dan seterusnya. Ini memang harus cari sisik melik apa bahasanya, cari info sebanyak-banyaknya. Nyebar intel lah biasanya begitu. Ya, mungkin bahasa kuyanya begitu. Nah ini memang harus betul-betul begitu. Kalau perlu, ya dalam ta'aruf atau saling kenal itu betul-betul siapkan pertanyaan yang banyak. Kemudian nanti di cross check, data masuk, ya, kemudian ada fake, apa itu namanya, and property, apa namanya, istilah orang kalau mau diangkat jadi menteri harus dulu ya, dicek dulu. Ya. Kemudian disesuaikan antara data yang masuk, kemudian diwawancarai, kemudian dicek lagi dengan sahabatnya. Ini paling penting. Betul kasih A, si B seperti ini. Ya, ini paling bagus. Di antaranya demikian. Jadi memang ada, saya dikasih tahu juga beberapa kasus, zahirnya luar biasa hebat. Penampilannya nyunah, gagah, hebat, tapi ternyata kropos dalamnya. Nah ini perlu diperhatikan. Tetapi sekali lagi juga, saya perlu ingatkan juga bahwa dunia idealis itu tidak ada. Artinya tidak mungkin apalagi saat ini. Artinya begini, bahwa setiap orang mesti punya kekurangan. Jadi jangan sampai kemudian saklek harus idealis, kita sendiri tidak idealis. Kita butuh mencari yang mendekati sempurna, tapi kalau sempurna kayaknya berat. Mesti ada kekurangan. Selama kekurangan itu bukan kekurangan yang sifatnya prinsip, maka hendaknya disadari, dan itulah sesungguhnya salah satu ladang ibadah kita, yaitu ladang untuk bersabar, menerima kenyataan bahwasanya begitulah manusia. Kesempurnaan manusia adalah ketidaksempurnaan dirinya. Jadi mohon diperhatikan. Maksud juga bagi akhwat dan juga bersabar ketika menerima seorang suami yang mungkin ada satu dua sisi yang kurang sempurna. Begitu pula seorang ikhwan, hendaknya difahami ada satu sisi yang tidak masuk kriteria. Tapi lihatlah ya keumuman atau kebanyakan kriteria yang ada. Selama secara umum bagus, baguslah. Jadi jangan mencari kejelekannya, tapi coba tutupi kejelekan itu dan ya dicari kebaikannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berkaitan dengan saat menazar ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal penting apa sajakah yang perlu ditanyakan pada saat menazar seorang akhwat, Ustaz? Mohon nasihatnya. Perihal penting kan sebelumnya data biasanya sudah masuk, iya kan? Kan sudah tahu. Kalaupun sebelumnya belum punya data, misalnya langsung mendadak begitu, ini ada akhwat oke, dia siap-siap, nah menazar lah, tanyakan semuanya. Tanyakan masalah. Kalau sebelumnya misalnya betul-betul tidak tahu, artinya nggak tahu ini anak ini siapa, tahu-tahu mungkin
pergi ke suatu tempat, kemudian ada yang nawari, mau nggak nikah dengan anak saya misalnya. Nah itu betul-betul gelap ya. Artinya tanya semua akidahnya bagaimana, ibadahnya, pemahamannya, semuanya, manhajnya, semua. Tapi kalau sudah ngerti, oh nih akhwat ini anak suka ngaji, ya dia ngaji Ahlus Sunnah. Secara umum sudah tahu, ya sudah, tinggal nanti tanya ini sifatnya rinci. Misalnya ya keluarganya, termasuk di antaranya adalah Rasulullah bersabda, tazawwadu al-waluda al-wadud. Nikahilah gadis-gadis yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Tanya, termasuk di antaranya bagaimana wataknya, ya mungkin dengan pertanyaan tidak langsung, mungkin dengan studi kasus ya, kalau begini bagaimana sikapnya, itu kelihatan dari kasih sayang tidaknya dia. Kalau langsung kepada dia, kemudian tanya keluarganya berapa, ya toh, saudaranya berapa, saudara ibu berapa, saudara bapak berapa, itu penting untuk mengetahui ini orang ini subur atau tidak. Kemudian saudara dia berapa, itu penting untuk mengetahui. Jadi untuk ngetes subur tidaknya bukan dicoba kalau orang-orang sekarang ya pergaulan bebas, atau tapi kalau pengen jelas, yang paling jelas-jelas itu ya, ketahuan dia subur atau tidak, ya nikahilah janda yang sudah banyak anaknya. Ini jelas. Kalau ini sudah tidak perlu bertanya, wah ini anaknya banyak janda, nah itu yang mesti subur. Jadi banyak hal yang ditanyakan, terserah. Artinya yang kira-kira apa membuat hati Anda menjadi mantap, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi boleh nggak kita tanya misalnya ya, hal-hal yang lain lah. Selama itu intinya lihatlah agar kita menjadi mantap. Jangan sampai nanti kecewa, intinya begitu. Kecewa nanti, ternyata kok begini ya, salah sendiri waktu ta'aruf, waktu nazar tidak dituntaskan. Ya artinya selesaikan, yang memang dibolehkan. Ya, tentu saja dibolehkan, ya adab-adab dan etikanya. Di sana juga mungkin ada temannya. Kalau temannya bisa dengan cross check mungkin ya. Kalau langsung mungkin tidak enak mau bilang begitu, cross check. Ya. Setelah itu kemudian ditanyakan kepada teman dekatnya, ini paling bagus. Ya, jadi bagaimana akhlak dia, intinya begitu aja. Kalau masalah fisik saya kira dengan melihat nazar itu sudah kelihatan. Meskipun tidak harus lihat semua ya, artinya orang kelihatan, ini gemuk apa kurus, ini apa kan kelihatan ya, putih atau tidak itu kan kelihatan. Saya misalnya suka yang wanita hitam, ya kelihatan. Kalau dibuka wajahnya selesai sudah. Kalau wajahnya sudah buram kan yang lainnya mesti juga buram, gitu ya misalnya, hitam maksudnya gitu ya. Atau yang suka yang putih dan seterusnya. Jadi intinya demikian lah. Saya kira ini biasanya ada ikhwan-ikhwan yang biasa jadi mak comblang itu, biasanya mereka sudah mungkin ya. Saya kira mereka sudah punya draft ya, kayak ujian gitu ya, soal ujian gitu, sekian lembar intinya untuk mengetes atau untuk ta'aruf. Saya kira memang penting itu, dibuatlah saja draft apa yang perlu ditanyakan, semua info masuk, kemudian saling ditukar, kemudian itu di cross check. Itu paling bagus saya kira, sepintas selesai cepat ya, dan sekali lagi slogan kita lebih cepat lebih baik ya, lanjutkan gitu, jangan tunda-tunda. Sekali lagi bagi yang ikhwan yang sudah memang siap, yang sudah siap, jangan hanya suka nazar saja, kemana-mana tukang nazar tapi tidak selesai, mungkin karena tidak siap atau kalau niatnya sudah jelek. Ini jangan sampai. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari sahabat muslim kita yang tidak mencantumkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang wanita muslimah bermudah-mudahan di internet, apalagi yang lagi banyak digandrungi, yaitu Facebook, contoh perkaranya menuliskan beberapa status pribadinya yang kemudian dikomentari oleh pihak laki-laki. Ini sebenarnya membuat cemburu sang suami. Mohon nasihat dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah adanya internet, ada mungkin Facebook, ada macam-macam termasuk HP ya, yang sudah bisa untuk net dan semuanya. Pokoknya fasilitas dunia ini selama itu hukum asalnya baik, karunia Allah, maka itu mubah. Tetapi perhatikan kalau ya, dipakai dan hukumnya nanti sesuai dengan tujuannya. Ya, kalau tujuannya untuk kebaikan, untuk ibadah, maka itu baik. Tapi kalau tujuannya untuk yang tidak baik, maka jadi haram. Jadi sesuai dengan tujuannya. Sekarang kalau seorang istri, ya, kemudian dia membuat Facebook misalnya gitu, kemudian dia harus menjelaskan statusnya, apalagi nanti begini, dikomentari. Biasanya nggak sadar, kemudian banyak hal yang berbahaya. Jadi saya sarankan bagi para akhwat, khususnya apalagi ini ya, bagi akhwat, apalagi para istri, saya kira tidak perlulah bikin-bikin seperti itu. Sangat berbahaya. Orang kalau melakukan satu kesalahan yang kecil, kemudian tidak segera disadari, bahkan dibiarkan, maka setan akan membawanya, menyeretnya kepada perbuatan yang lebih gede lagi. Begitu seterusnya. Akhirnya dia tidak sadar, tahu-tahu sudah terjerembab, terjerumus, tenggelam dalam perbuatan maksiat yang tidak disadari sejak awal. Ini sangat penting. Maka sebelum terlanjur, kita harapkan bagi para akhwat muslimah, remaja muslimah, apalagi yang sudah punya suami, hendaknya berhati-hati. Lebih baik tidak usah.
Termasuk ini juga ya ikhwan, sama aja ya. Apalagi nanti yang masuk biasanya kan tidak hanya akhwat. Kita tidak bisa membatasi kan kalau seperti itu. Ini hanya kita saja, kayaknya nggak bisa, semua orang bisa masuk. Ya, kalau sudah begitu, masya Allah. Apalagi yang disebutkan nanti urusan-urusan yang harus ditutupi pribadi. Apalagi untuk curhat, hati-hati. Sangat berbahaya. Jangan sekali-kali curhat lewat seperti itu. Ya, wanita itu punya jiwa yang lemah. Terus terang saja ini. Hati-hati. Kemudian dia membuka diri, habis sudah nanti. Ada seorang yang komentar dengan bahasa yang bagus, kayaknya kemudian mungkin macam-macam lah, perhatian sekali setiap saat dibukanya, disambangi kemudian dikasih komentar yang subhanallah baik. Oh jelas bikin suaminya cemburu. Ya, kalau suaminya nggak cemburu nih suaminya dipertanyakan gitu. Ya, ini hati-hati. Dan dia akan merasakan apa? Wah suami saya nggak bisa ngomong seperti ini, suami saya nggak romantis seperti ini. Wah hati-hati sudah habis nanti. Akhirnya dia akan, ya itu tidak sadar dia sudah nyeleweng itu, meskipun dalam batas khayalan, dalam batas angan-angan. Dia sudah apa? Pikirannya melayang ke ikhwan ini misalnya gitu. Ya sudah, itu sangat berbahaya dan tidak boleh saya kira bagi seorang suami hendaknya mengontrol istrinya, artinya melarang istrinya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, jadi ini kewajiban sang suami untuk melarang jelas dan bahkan dia berhak untuk melarang dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Hati-hati saya kira, apalagi remaja, karena situs seperti ini tidak bisa dikontrol, artinya semuanya mungkin bisa masuk nanti berbahaya. Apalagi wanita sekali lagi punya hati yang lemah. Ketika dia kondisi lagi kalut misalnya, lagi sedih, lagi apa, begitu buka biasanya gitu. Ya, tidak buka Al-Quran, tidak berzikir, tapi buka Facebook. Ketika hatinya lagi gundah, lagi sedih. Wow, ada yang nulis, ada yang berikan komentar yang penuh perhatian dengan kata-kata yang indah, lupa diri. Hati-hati, saya kan sudah punya suami. Oh jangan, justru karena sudah punya suami ini, biasanya sudah punya pembanding. Ini kok suami saya nggak bisa begini, nggak perhatian. Akhirnya wah suami saya ternyata jelek. Wah di sana banyak ikhwan yang baik. Nah ini hati-hati, hati-hati sekali lagi. Mohon ya saudara kita ini, saudari, saudara hendaknya berhati-hati, bertakwa kepada Allah untuk tidak mencoba-coba seperti itu. Oke lah, kita ketinggalan zaman dalam hal itu tidak apa-apa. Ya, artinya kan tidak harus, ya tidak harus melakukan seperti itu. Kalau itu justru membawa banyak mudarat, maka dalam hal ini hendaknya dilarang. Ya. Gunakan hal-hal yang memang bagi yang memang butuh di situ, artinya untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu, silakan dengan catatan dia bisa menjaga dirinya dan itu bukan katakanlah secara pribadi mungkin bersama-sama dengan temannya, jadi semacam kelompok katakanlah begitu ya untuk mendakwahi saudaranya dan seterusnya. Kalau memang sekali lagi ya maslahatnya atau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Tapi kalau tidak lebih baik tidak usah. Ya dengan cara yang lain sajalah kita berkomunikasi. Termasuk dalam ini juga SMS-an ya atau telepon-teleponan saya kira bukan berarti dilarang, tidak. SMS dengan ikhwan atau telepon dengan ngomong dengan lain tidak, tetapi lihat kegunaan, lihat kondisi, lihat semuanya dulu, pertimbangkan. Wallahu ta'ala a'lam.